Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, senang sekali saya Via Junita atau VJ dapat bertemu Anda pemirsa dalam program Bisnis Anda. Waduh, seperti biasanya Bisnis Anda kita selalu menghadirkan sosok-sosok para pebisnis yang pastinya sangat menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Dan kali ini VJ lagi ada di Nuansa Hotel dan pastinya kali ini kita akan ngobrol sama salah satu General Manager Nuansa Hotel, yaitu langsung aja ini dia Pak Malik. Halo, selamat malam BRTV. Waduh, Pak Malik apa kabar nih? Baik. Seger banget ya, aura-auranya positif sekali. Oh, thank you. Pak Malik lagi sibuk apa sih sekarang? Biasa hari-hari kita search tamu ya. Apa tadi juga habis ketemu Pak Bupati, Pak iyalah. Luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali nih. Ini Pak Malik adalah salah satu GM dari Nuansa Hotel yang kita tahu mungkin hotel paling mewah se-Cikarang ya. Masya Allah, yang mungkin pemirsa di rumah harus banget nih ngunjungin Nuansa Hotel yang pastinya sangat cocok untuk jadi staycation buat pemirsa dan juga keluarga di rumah. Pak Malik, sebelum kita ngebahas Nuansa Hotel ya kayaknya. Ini kayaknya pemirsa di rumah pengen kepo tentang Pak Malik gitu ya sebelum kita ngebahas soal Nuansa Hotel. Pak Malik nih sebelumnya mungkin sebelum di Nuansa Hotel tuh emang intens concern di bidang hospitality atau apa gitu? Iya, sebelumnya saya banyak di hotel-hotel juga, di grupnya Accor gitu, ada 15 tahun di sana. Tapi kalau awal karirnya di cruise ships. Cruise ship tuh kayak semacam apa tuh? Floating hotel, kapal pesiar gitu. Oh, iya. Ya, itu tahun 96 lah. Ya, about ada 4,5 tahun lah jalan-jalan. Waduh, luar biasa. Jadi pengalamannya cukup banyak ya di bidang hospitality ini. Iya. Kurang lebih berapa tahun tuh Pak? Sekarang mungkin udah lebih 25 tahun kali ya. 25 tahun seusia saya dong. 25 tahun kalau Pak Malik udah punya banyak pengalaman di bidang perhotelan pastinya ya. Tapi kalau ngomongin soal GM nih Pak, ini mungkin banyak yang belum tahu ya pemirsa BRTV di rumah. Ini biasanya kalau GM tuh di hotel tuh tugasnya ngapain nih Pak? Ya tugasnya semuanya jadi tanggung jawabnya GM. Ya namanya juga General Manager, ya kan? Baik dari nentuin produk, services, guest satisfaction, semualah yang kita urusin. Pokoknya supaya gimana tamunya senang, nyaman, kembali lagi, bisnis pick up, perusahaan untung gitu loh, owner senang gitu. Dalam segala sisi hal ya, keuntungan perusahaan dan juga mungkin SDM-nya dibuat nyaman gitu ya, dan pastinya pengunjung betul, gitu betul ya. Banget, ya. Tapi kalau untuk staff di sini ada bagian apa aja tuh? Umumnya ada lebih kurang 10 departemen gitu ya, ada sales marketing and distribution, ada front office department, ada housekeeping department, ada engineering department, ada food and beverage services, ada food product, ada juga human resources. Di sini ada sport and recreation department. Jadi mostly kita banyak melayani tamu-tamu bisnis dan leisure gitu. Jadi cukup komplit ya, jadi semua punya ya lengkap. Kalau hotelnya sih cukup membanggakan ya. Membanggakan saya. Ya cukup bagus dan memang termasuk first class hotel. Kalau kita memang bintang 4, tapi fasilitasnya bintang 5. Itu menarik nih Pak, ini apa namanya, kalau ngomongin soal fasilitas sebenarnya sebelum kesini beberapa hari yang lalu juga saya sempat ngelilingin Hotel Nuansa, itu luar biasa sekali gitu ya Pak. Nah itu saya boleh tahu mungkin dalam segi hospitality, kalau hotel misalkan udah masuk bintang 5 dan bintang 4 tuh gimana supaya jadi bintang 5 tuh ada Kalau sekarang itu dia berbasis resiko. Ukurannya Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021. Kita baru juga melakukan audit surveillance dan bintang 4 kita diperpanjang. Jadi ukurannya sekarang itu berbasis resiko. Jadi kamar di atas 200 kamar, karyawan di atas sekian, itu kategorinya beresiko tinggi. Ada juga yang beresiko menengah tinggi, ada yang beresiko menengah rendah, dan ada yang beresiko rendah.
Kalau dulu kan ya bintang 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang nggak ada lagi. Tapi tetaplah orang juga akan melihat bahwa hotel itu berada di level bintang berapa. Tapi mereka lebih sekarang ngukurnya lebih berbasis resiko. Itu saya. Ya, lebih mengadop ke ISO. Ya, kalau kita cerita tentang ISO. Luar biasa, ini sebenarnya agak kurang gimana ya. Soalnya saya juga kayak bahasa-bahasa kayak gitu takutnya kurang gimana gitu ya ngebahas. Ya itu lebih ke ini ya, peraturan aturan yang memang sudah ditetapkan memang sebagaimana mestinya betul, gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan ngomongin soal ini kan hotel kan kita ngomongin soal ini bisnis jasa gitu ya Pak. Maksudnya jasa gitu kan, penginapan dan lain sebagainya. Gimana Pak melihat persaingan bisnis yang mungkin kan kalau sekarang ya hotel, penginapan, apalagi di Cikarang khususnya banyak banget. Gimana kalau dari Bapak sendiri? Kalau kita lihat potensi pasar masih sangat besar. Karena di Cikarang, Bekasi khususnya dan Karawang punya market corporate yang sangat besar. Karena Bekasi merupakan salah satu kawasan industri yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih kurang ada more than 6.500 ya perusahaan yang memang bisa kita garap. Jadi menurut saya sih persaingannya dan peluangnya juga sih masih oke lah. Nggak merasa khawatir. Kita juga baru buka tahun 2001 kemarin bulan Juni dan alhamdulillah ya bisa survive lah. Waduh, luar biasa. Berarti kurang lebih baru sekitar 1 tahun tapi udah banyak yang tahu gitu ya nuansa ini. Biasa sekali. Tapi ini kalau misalkan boleh tanya nih Pak, ini sebagai GM gitu ya, membranding hotel gitu, nuansa apalagi. Apa Pak yang bisa membedakan hotel nuansa khususnya dengan hotel-hotel yang lainnya yang khususnya yang ada di Cikarang gitu Pak? Ya, saya selalu mengedepankan yang namanya unique selling point. Jadi kalau unique selling point itu apa yang kita punya yang mungkin differentiation dari hotel-hotel lain gitu loh. Kalau di nuansa Cikarang sudah pasti hotelnya brand new. Artinya bukan hotel renovasi, bukan hotel refurbishment gitu loh. Jadi dia memang dibangun benar-benar dari awal dan ngebangunnya pakai hati, with the heart. Karena you lihat bisa desain maupun material-material yang dipakai di bangunan memang dipertimbangkan sedemikian rupa supaya bisa long life, umurnya panjang gitu loh. Nggak cepet bosen gitu ya. Satu lagi masalah location. Nah, jadi kita nyebutnya 3 kali location tuh. Kenapa tuh Pak? Karena posisinya memang sangat strategis ya. Karena dia ada di exit tol Cikarang Barat, ada di antara Lipo Cikarang dan Jababeka gitu loh. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi mau kemana-mana juga mudah. Hotelnya bagus, tempatnya enak, ya mau kemana-mana gampang. Gitu. Sebenarnya lokasi yang paling lokasi dan pastinya fasilitas yang ada di nuansa hotel ini luar biasa sekali. Iya. Tapi kalau ngomongin soal hotel nuansa gitu ya Pak, ini konsep dari si hotel nuansa ini tuh apa sih Pak? Konsepnya kita modern contemporary ya, artinya hotelnya itu mengikuti perkembangan zaman. Dan khususnya fokus ke bisnis di weekdays dan leisure di weekend gitu loh. Kita juga banyak guide market yang long stay ya untuk menjadi base occupancy. Di samping itu MICE market untuk tamu-tamu yang meeting baik dari government maupun dari corporate itu sudah banyak lah yang datang. Ini konsepnya tadi modern kontemporer. Iya. Makanya mungkin pemirsa di rumah nih ya kalau melihat nuansa hotel di luar juga udah takjub dengan golden ya nuansanya emas dan pastinya mewah banget nih pemirsa. Ini kayaknya kalau pemirsa di rumah mau staycation udah nyaman dari awal juga udah nyaman gitu ya dengan fasilitas-fasilitasnya dengan konsep-konsep yang modern banget gitu. Yeah. Dan akses juga udah dibenerin tuh. Iya. Jalan udah benar. Udah bagus. Gitu. Jadi bentar lagi udah ini. Iya. Oke, ini Pak, ini kan sebagai seorang GM, General Manager ya.
membawahi beberapa orang gitu, departemen gitu ya. Ini kan sebuah pemimpin gitu ya. Tipsnya kalau dari Pak Malik gitu ya, gimana cara Pak Malik membina atau misalkan membawahi teman-teman departemennya itu sendiri? Sistem kepemimpinannya. Saya selalu share nih ke tim bahwa gampang sih, yang penting bisa kerja. Cuma pengertian bisa kerja itu agak luas ya, karena saya minta mereka ada passion, selalu punya semangat ya. Dengan adanya passion mereka akan ada energi untuk mengejar passion tersebut. Habis itu responsibility, jadi mereka kerja ya sebagaimana adanya, bertanggung jawab, dan part of responsibility itu adalah leadership. Jadi dengan begitu mereka menunjukkan capability-nya gitu, leadership. Jadi ada passion, energy, responsibility and leadership. Very simple. Luar biasa ya, seorang pemimpin yang membawahi berbagai departemen yang pastinya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal bisnis jasa ini, ketemu Pak Malik tuh auranya muda gitu ya, maksudnya semangat muda gitu, karena sering bertemu dengan orang lain, orang baik, jadi waduh seger banget gitu. Luar biasa. Karena kan kita memang di dunia hospitality sering ketemu orang. Jadi memang people skill, kemampuan kita menghadapi orang, mengelola emosi orang juga memang harus diasah sih. Oke, baik. Nah ini kalau ngomongin soal nuansa hotel nih Pak, tapi tujuan untuk kedepannya tuh ini hotel akan dibawa kemana gitu arahnya? Kita aim untuk menjadi hotel yang terbaik di Cikarang, karena memang dari sisi hardware-nya kita sudah resource-nya ada. Tinggal lagi kita bagaimana mengelola human resource tadi, orang-orangnya, bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik, dan pengembangan perusahaan. Jadi kita sudah hampir selesai semua nih, satu gedung ini kita masih ada tower kedua. Jadi tower kedua itu ada dua. Ada 2 tower. Ya, jadi di tower kedua ada 59 service apartemen dan 156 hotel budget. Jadi nanti bisa jadi one stop shopping lah di sini. Mau hotel yang service apartemen ada, mau yang hotel bintang ada, mau yang hotel budget juga ada. Nanti juga ada entertainment area, tapi masih kita tunggulah. Waduh, lagi proses ya? Iya, tinggal nunggu aja nanti launchingnya. Launching ya, ditunggu. Tapi untuk mungkin sekilas ya, mungkin di segmen 2 kita akan bahasnya sama marketing untuk fasilitas yang kita akan lihat secara langsung ya pemirsa. Tapi mungkin di spill dikit nih Pak, fasilitas apa aja yang mungkin ada di ya seperti biasa kita ada kamar ada deluxe, designer. Lihat designer sudah belum? Udah kemarin. Designer ya. Designer itu homey banget loh. Iya, bener. Banyak dekorasi. Jadi seperti kita di rumah. Ada premier suite, junior suite, ada executive suite, dan ada royal suite. Ya, total 231 kamar. Luar biasa banyak ya. Jadi bisa melayani berbagai pengunjung Cikarang yang orangnya banyak gitu. Tapi ini kalau ngomongin soal nuansa nih Pak, dulu ada mungkin dari Hotel Nuansa ini apa cabangan dari hotel-hotel lain atau memang independen gitu? Ya, kita ada grup hotel, jadi ada beberapa sister company, ada FM7, ada FM1, FM3, ada klasik juga. Ada beberapa hotel yang memang tergabung dalam grupnya Nuansa. Tapi kalau Nuansa Hotel ada cabangnya di luar daerah juga? Kalau brandnya Nuansa, this is the first time. Di Cikarang? Ya, ini brand Nuansa yang pertama kali. Tapi kalau group of hotel ada FM1, FM3, FM7 gitu. Tapi namanya mungkin bukan Nuansa ya? Bukan Nuansa, tapi grupnya Nuansa. Memang nanti ke depan kita mau juga develop our own brand lah ya. Nuansa jadi bigger. Ada beberapa Nuansa gitu. Ya. Semoga ya. Tapi rencananya pengen fokus di Cikarang dulu atau mungkin ada sedang proses di daerah Jakarta mungkin? Ya, sementara proses di Cikarang ya, karena kan satu tower kita harus selesain dulu. Second tower kalau udah selesai
why not ya untuk apa di Jakarta, untuk di other kota lah ya, kota-kota lain gitu. Baik, pemirsa nih kayaknya kalau ngomongin soal nuansa, nih pemirsa di rumah yang paling kepo adalah fasilitas dan seluruh isi dari hotel ini, Pak. Tapi mungkin di segmen selanjutnya kita akan ngobrolnya sama marketingnya ya, sama departemen yang lain. Cuman mungkin terakhir nih Pak, sebagai GM gitu, apa harapannya untuk khususnya Bapak kan sebagai GM ngebangun si hotel nuansa ini? Oh, jawabannya sih sebenarnya harusnya self commitment ya. Artinya kita tidak menjanjikan apa-apa ini, tapi kita punya self commitment terhadap diri kita sendiri. We want to work in this hotel dan bagaimana kita bisa membuat hotel itu sukses. Gitu. Iya loh. Karena kan jadi portfolio kita. Betul banget. Gitu. Waduh, Pak Malik, terima kasih banyak kalau atas obrolan kita kali ini. Tapi nanti aku di segmen 2 bakal mau keliling mungkin ya sama teman-teman yang lain gitu ya, ngeliat seberapa mewahnya fasilitas yang ada di Nuansa Hotel. Pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Terima kasih Pak Malik. Have a look. Ini boleh diminum. Silakan minum, have a look, enjoy ya.